Langit dan bumi akhirnya kembali damai. Tetapi ketika Qin Yichen membubarkan perisai dengan 1000 luka dan 100 lubang, yang sulit untuk didukung, dia menemukan bahwa siluet yang masih bisa berdiri saat ini hanya setengahnya ketika dia pertama kali memasuki Guts Festive. Dan siluet yang jatuh, tentu saja, tidak bisa lagi berdiri dan menjadi pemakaman. Butterfly Zhongshan melihat pemandangan di depannya, dan dia ketakutan. Belum lagi arogansi kekuatan pertempuran. Hanya tulang penghancur diri terakhir, kekuatannya sangat mengerikan. Jika tidak ada dua tuan muda yang berdiri di depan, kekuatan desakan abadi adalah yang terkuat. Saya khawatir lebih dari selusin dari mereka harus diayak oleh tulang. Mereka yang kehilangan teman tenggelam dalam kesedihan, dan berkumpul di sisa-sisa teman mereka. Dan seperti Qin Yichen, pembangkit tenaga listrik mendukung kerugian, tetapi kerugiannya jauh lebih ringan. Tetapi Mei Wuyan melihat ke tanah dan darahnya berbeda. Itu adalah rumput eksotis layu yang benci menggigit gigi dan membunuh orang. Lampu pompa umum memandang ke arah Yuan Ce. Lampu pompa serupa, Qin Yichen juga menikmati, yaitu permusuhan dari suku Youlang. Tetapi yang pertama tampaknya biasa, dan langsung diabaikan sebagai udara. Lu Xiaolu berdiri di tempat, di mata indah yang murni dan tanpa celah. Tidak ada kebanggaan dan kebahagiaan setelah kemenangan, tetapi ada kesedihan. Singa bernama Simang benar-benar setia. Lu Xiaolu bersifat baik, dan kupu-kupu 1000 memiliki banyak simpati jika kelinci mati, rubah berduka. Dan keluarga kupu-kupu cerahnya juga mengalami rasa sakit seperti ini yang menjadi sasaran berbagai kelompok etnis. Qin Yichen menghela nafas, menggosok kepala kecil Lu Xiaolu dengan sedikit celah dari bahunya, dan tidak berkata apa-apa. Memang benar Mang setia, tapi dia sedang tidak mood untuk bersedih dan berduka, serta membunuh dan membunuh Mang. Itu dia, Qin Yichen tidak menyangkalnya, tapi penderitaan leluhurnya sama menyedihkannya. Wu Chang santai, dan ada sumsum tulang yang tertusuk di cangkangnya. Setelah menariknya keluar dengan rasa sakit, dia menumpahkan sedikit darah beracun, yang membuatnya memarahi. Makhluk jahat ini, keras kepala, maut tidak bisa menghapus kejahatan. Namun, Yuan Che menyesal, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sayang sekali. Dan kerangka senior, tapi harta kelas atas. Emosi sebelumnya juga membuat orang berpikir bahwa Yuan Che bersimpati pada singa dewa bintang yang patah itu. Tetapi kalimat paruh kedua membuat banyak pembangkit tenaga listrik mendengar rambut seseorang berdiri. Tatapan menyesal Yuan Che tidak pernah salah, tetapi karena inilah yang membuat orang merasa lebih kejam. Sementara kesadaran Mang masih ada, Yuan Che terus-menerus tertarik, pahit dan penuh ketulusan. Tetapi siapapun yang ingin menghancurkan tubuhnya, mengubah wajahnya. Melihatnya, Qin Yichen menemukan bahwa simpati seperti Lu Xiaolu lebih dari sekadar minoritas, sama sekali tidak. Kekuatan-kekuatan itu, seperti yang dikatakan Kimang, para leluhur memiliki kebencian dan kebencian dengan klan macan tutul langit yang terbelah. Setelah perang tragis ini, mereka semua marah, dan mereka tidak mungkin ada. Untuk keluhan ini, Qin Yichen tidak mau mengabaikannya. Dia datang ke sini hanya untuk kesempatan harta karun. Jika kalian semua sudah istirahat, mari kita jelajahi secepat mungkin. Yuan Che dengan enggan meyakinkan obat abadi berikutnya dan melirik penonton. Saya harap tidak ada bahaya seperti itu di dalam. Di sampingnya, Mei Wuyan diam-diam ketakutan. Dia hanya memperhatikan pembunuhan dan tidak memperhatikan. Tetapi pada saat ini, dia merasa bahwa obat mujarab yang diberikan oleh Qin Yichen begitu tahan lama. Melembabkan kekuatan abadi yang rusak. Apa-apaan orang ini, obat mujarab yang sangat berharga, kirimkan saja padaku. Diam-diam, bibir merah Mei Wuyan sebenarnya adalah pancaran yang menggoda. Tidak, benar-benar ingin berteman dengan orang lain. Tidak lama kemudian pembangkit tenaga listrik dari semua pihak berdiri. Tetapi setelah perang dengan Kimang, mereka terpesona oleh peninggalan dewa ini, dan mereka tidak pernah berani untuk menghina. Melihat pegunungan Zhongshan aman dan sehat, Qin Yichen juga santai, jadi hanya ada puluhan siluet pasukan, dan mereka maju selangkah demi selangkah. Setelah berbaris sebentar, Qin Yichen semua melihat satu platform batu. 10 platform batu memiliki tinggi beberapa kaki dan berdiri. Ada sebuah monumen batu di depan platform batu. Prasasti itu sudah cukup tua dan sudah ada sejak lama, tetapi Qin Yichen masih bisa melihat tulisan tangan yang tertinggal di prasasti itu. Dewa hari ini telah jatuh ke titik ini. Kristal peri tidak berguna bagiku. Aku hanya berharap datang untuk menyembah keturunan dan mendapat manfaat dari 2-1. Setelah Yuan Che diam-diam bergumam. Yin Mei berkata sedikit, apakah ini manfaat yang ditinggalkan oleh tim Tiambao untuk keturunan mereka? Melihat 10 platform batu lagi, Yuan Che sedikit curiga. Apakah ada penipuan? Alasan kecurigaan ini adalah karena Yuan Che pada dasarnya waspada, dan kedua monumen itu dikatakan diserahkan kepada keturunan orang-orang Tiambao, tetapi jelas tidak. Tepat pada saat ini, Qin Yichen memperhatikan bahwa pilar persegi yang menopang 10 platform batu diukir dengan tanda formasi misterius, yang langsung terhubung ke platform batu, dan permukaan platform batu itu tampak tersebar di seluruh tanda formasi. Platform batu cukup kecil untuk duduk di atas satu lutut.
Mata Qin Yichen berkedip dan melihat ke bawah lagi, dengan persepsi yang tajam. Tetapi tiba-tiba sosok itu bergetar. Tanah di bawah platform batu ini mengandung energi yang luar biasa. Bukankah itu larangan lagi? Penemuan seperti itu mengingatkan Qin Yichen pada peninggalan yang ditinggalkan oleh Shen Guang. Saat itu, gerbang batu yang penuh dengan tanda formasi beruntung telah ditembak oleh Hong Lian. Pasukan lain bisa mengkonsumsi kekuatan 9 banteng dan 2 macan untuk menghancurkannya. Dan energi agung dari platform batu di bawah tanah sama sekali tidak sebanding dengan larangan yang ditinggalkan oleh reruntuhan Shen Guang. Pada saat ini, ketika mendengarkan kecurigaan teratai merah di lautan kesadaran, dia tertawa. Nak, kali ini kamu terlalu khawatir. Tanda formasi ini bukan pembunuhan yang dilarang, tetapi untuk energi yang menghubungkan tanah. Energi itu, seperti kristal peri, harus disempurnakan oleh Shen Wuji, dan telah dipertahankan sampai hari ini. Saya belum mengatakan segalanya tentang prasasti itu, dan saya ingin memberi manfaat bagi keturunannya. Setiap platform batu harus digunakan untuk menyerap energi dan meningkatkan ranah. Oh, Qin Yichen berkedip, tapi dia tidak terburu-buru. Dia tidak berpikir itu adalah hal yang baik. Lagi pula, itulah kalimatnya. Ini seharusnya diserahkan kepada keturunan orang Tiambao, bukan pengganggu mereka. Di samping, mata lembut Fox berubah, seolah-olah sebagai pembangkit tenaga listrik teratas alam surga. Dia tampaknya menyadari energi agung di tanah. Setelah memberitahu Yuan Che tentang transmisi suara, mata Yuan Che tiba-tiba tampak redup, tetapi dia tidak terburu-buru seperti Qin Yichen. Fujiu, bisakah kamu yakin jika platform batu ini berbahaya? Telinga Hurou bergoyang, dan dia sedikit menggelengkan kepalanya. Yuan senior sangat sulit untuk menjadi junior. Junior, tapi kekuatan roh alam surga, di mana saya bisa melihat petunjuk yang lebih dalam? Ketika ucapan ini keluar, itu menyebabkan masalah bagi Yuan Che. Tiba-tiba, lampu pompa menyala dan melihat ke arah kerumunan. Banyak pembangkit tenaga listrik dipindai oleh lampu pompa, dan wajah mereka tiba-tiba berubah, menjaga jarak dari 1000 liga. Tiba-tiba, untuk pembangkit tenaga listrik yang telah melalui banyak badai, mengapa penampilan Yuan Che berarti mereka mengetahuinya dalam hitungan detik? Inilah cara mengambil umpan meriam dan menanyakan arah.